Bab 3761 Zhao Xingtian. Di aula pertemuan keluarga Zhao, tetua tertua Zhao Qinglian sedang duduk di tengah dengan wajah yang sangat muram. Dalam kompetisi 100 pintu ini, keluarga Zhao awalnya penuh percaya diri, namun akibatnya, mereka tersingkir di babak penyisihan grup. Zhao Xingyun kehilangan tubuhnya, dan Zhao Xingkong dibiarkan hidup dan mati. Yang terpenting mereka juga kalah taruhan pada Ye Bufan. Keluarga saya bertaruh 300 juta dan kehilangan segalanya. Sekarang pihak lain datang untuk menguangkan taruhan tersebut dan memberi saya 200 juta lagi. Zhao Xing, pemilik kasino, berdiri di sana dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria berbaju hitam yang memasang taruhan tidak hanya datang ke kasino, tetapi dia juga diikuti oleh seorang jumlah orang yang tidak diketahui. Masalah ini hampir menyebar ke seluruh dunia. Setengah dari kota Yuangu. Wajah Zhao Qinglian menjadi semakin jelek, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya, dan dia jelas sangat marah. Tapi tidak ada gunanya marah tentang hal semacam ini. Jika kalah, Anda kalah. Sekarang Anda punya dua pilihan. Entah menolak untuk menghormati taruhan, dalam hal ini keluarga Zhao akan didiskreditkan sepenuhnya. Belum lagi kota Yuangu, bahkan rumah judi di seluruh wilayah Zhongtian mungkin tidak dapat beroperasi. Hal lainnya adalah menguangkan taruhannya, tetapi kerugiannya terlalu besar. Saya kehilangan 300 juta sebelumnya, dan sekarang saya ingin mengambil 200 juta lagi. Dari mana kristal peri ini berasal? Semua orang yang hadir jelas memahami kebenaran ini, dan tidak ada yang punya ide bagus. Mereka semua berdiri di sana dengan kepala menunduk, bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Zhao Qinglian merenung dalam waktu yang lama, tetapi masalah itu pada akhirnya harus diselesaikan. Berapa banyak kristal abadi yang ada di rumah judi? Zhao Xing menundukkan kepalanya dan berkata, kecuali permainan Ye Bufan kali ini, saya masih menghasilkan banyak uang. Ditambah dengan taruhan baru-baru ini, saya memiliki total sekitar 100 juta di tanganku. Baiklah, aku akan memberimu cincin ini. Ada 1 miliar kristal abadi di dalamnya. Kamu membayar taruhannya terlebih dahulu. Akhirnya, Zhao Qinglian tidak memilih untuk menolak tagihan tersebut, tidak berani melakukannya. Jika tidak, kerugian keluarga Zhao pasti tidak sepadan. Ada ratusan juta kristal abadi untuk dibicarakan. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan jatuh ke tangan Zhao Xing. Sebagai tetua tertua dari keluarga Zhao, dia memegang setengah dari kekuatan finansial di tangannya, dan yang baru saja dia gunakan adalah cadangan kristal abadi keluarga Zhao. Ya, Zhao Xing setuju, berbalik dan berlari kembali dengan membawa cincin itu. Semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik, jika tidak, bisnis rumah judi akan sangat terpengaruh. Elder, apakah Anda baru saja memberikan uang kepada orang itu? Zhao Xingfeng tampak tidak mau. Itu adalah 200 juta kristal abadi. Bahkan untuk keluarga Zhao, itu adalah uang yang banyak, jelas bukan jumlah yang kecil. Tidak mudah mendapatkan uang dari keluarga Zhao saya. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Zhao Qinglian. Dari dalam, dia memahami pemikiran sekte pedang Sifang dan keluarga Han, tapi sekarang mereka terpaksa berada dalam situasi putus asa. Dia adalah orang pertama yang tersingkir dalam kompetisi 100 sekte, kehilangan muka dan kehilangan 2 murid inti. Sekarang dia telah menghabiskan begitu banyak uang, bahkan cadangan kristal abadi keluarga Zhao telah digunakan. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada pemimpin sekte, kapan dia kembali? Hati Zhao Xingfeng tergerak. Elder, apakah Anda ingin saya mengikuti orang itu, mencari kesempatan untuk membunuhnya, dan mendapatkan kembali kristal abadi? Anda tidak bisa, sangat penting. Dia hanya bisa berhasil tetapi tidak gagal. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan dunia luar tahu bahwa keluarga Zhao akan melakukan hal seperti itu. Statusnya terlalu istimewa untuk meninggalkan kota Yuangu begitu saja, jadi dia harus meminta murid-muridnya untuk melakukannya. Tetapi meskipun Zhao Xingfeng juga merupakan orang kuat di tingkat dewa abadi, kekuatannya masih sedikit lemah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Xingtian, lanjutkan saja dan lakukan ini. Dia memandang pria parubaya di sebelahnya, Zhao Xingtian, murid inti keluarga Zhao dan mendiang dewa abadi. Namun, usianya sudah lebih dari 2000 tahun dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes 100 gerbang.
Ya, Tuan Penatua. Zhao Xingtian setuju, berbalik dan berjalan keluar pintu. Ye Bufan menunggu lama di depan rumah judi Zhao, semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan akhirnya Zhao Xing bergegas kembali. Setelah menguangkan taruhannya, dia mengambil uang itu dan pergi tanpa henti. Sekelompok orang di sekitarnya masih mengikuti, ingin melihat kemana tujuan orang tersebut dan apakah dia akan menguangkannya di rumah judi lain. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Bufan tidak berhenti kali ini, dan langsung keluar dari gerbang kota, melaju ke arah utara. Apakah orang ini gila? Dia berani meninggalkan kota Yuangu setelah mengambil uang itu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Biasanya, Ye Bufan akan mendapatkan total 800 juta kristal abadi kelas menengah, ditambah 4 petaru juta, tapi 840 juta. Dengan uang sebanyak itu, Anda secara tidak jujur mencari tempat bersembunyi, lalu berani lari keluar kota. Beberapa dari orang-orang ini terkejut, ada yang gembira, dan mereka mengikuti dengan cermat. Ini adalah operasi yang sangat umum di dunia peri untuk membunuh orang dan menyita harta karun. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan melepaskannya begitu mereka mendapatkan begitu banyak kristal peri. Mereka akan memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk seumur hidup. Namun setelah meninggalkan kota, mereka menemukan bahwa ide tersebut sangat bagus, namun kenyataannya sulit untuk diwujudkan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga mereka menghilang ke langit dalam sekejap mata. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri, mereka bahkan tidak dapat melihat punggung mereka. Pantas saja orang berani keluar, ternyata punya ketergantungan seperti itu. Sebagian besar orang yang mengikuti di belakang adalah Dewa Daluo, ada beberapa Raja Abadi, dan sangat sedikit ahli tingkat Dewa Abadi yang ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Karena itu, tidak peduli seberapa cepat mereka dapat mengimbanginya, mereka akan segera tertinggal sepenuhnya. Ye Bufan berlari jauh-jauh. Dia tahu bahwa setelah dia mengambil begitu banyak kristal peri, seseorang pasti akan mengikutinya, dan orang-orang dari 3 keluarga besar mungkin akan mengambil tindakan lagi. Di kota Yuangu, meskipun orang-orang ini memiliki keraguan, setiap gerakan mereka juga berada di bawah pengawasan pihak lain, dan identitas asli mereka dapat dengan mudah terungkap. Dalam hal ini, cara terbaik untuk melarikan diri adalah dengan meninggalkan kota Yuangu dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuh orang-orang di belakang Anda. Sekarang tubuh fisiknya sangat kuat, dan dengan tubuh emas abadi, dia tidak kalah dengan Raja Abadi puncak manapun. Dalam hal ini, selama Dewa Abadi tidak mengikuti di belakang, dia memiliki kemampuan untuk menghadapi lawan. Dia berlari jutaan mil jauhnya, dan pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari kegelapan dan berada di belakangnya dalam sekejap mata. Nak, hentikan. Kecepatan pria ini terlalu cepat. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah sampai di depan Ye Bufan dan menghentikannya. Apakah kamu dari keluarga Zhao? Ye Bufan berhenti dan melihat seorang pria parubaya berdiri di depannya. Alisnya agak mirip dengan Zhao Xingyun dan lainnya oleh keluarga Zhao. Zhao Xingtianlah yang datang. Sebagai orang kuat di tahap akhir Dewa Abadi, dia memiliki harga dirinya sendiri dan bahkan tidak repot-repot mengenakan kerudung. Menurutnya, selama dia mengambil tindakan, orang di depannya sudah mati. Kamu bahkan berani mengambil kristal abadi dari keluarga Zhaoku, pergilah ke neraka. Saat dia berbicara, momentum Zhao Xingtian tiba-tiba meledak, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Namun saat ini, sesosok tubuh muncul di belakangnya dan meninju punggungnya. Ini, Zhao Xingtian, yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di sini, dan dia belum menemukannya sebelumnya. Dan terlihat dari kekuatan pukulannya bahwa pria ini pastinya adalah pria yang super kuat, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari miliknya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak lagi peduli pada Ye Bufan di depannya, dan memukulnya kembali. Bab 3762 memperbaiki dantian. Tinju Zhao Xingtian bertabrakan dengan orang di belakangnya, dan ketakutan serta keterkejutan yang tak terbatas muncul lagi di hatinya. Pukulan ini terlalu kuat, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Suara retakan tulang terdengar tanpa henti, dan dalam sekejap seluruh lengannya terkoyak oleh angin kencang dari kepalan tangan. Karena sangat terkejut, dia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tinju lawan meninju dadanya dengan keras,
dan seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah di seluruh langit. Yuan Shen melarikan diri dengan panik, dan baru pada saat itulah dia melihat wajah orang lain dengan jelas. Hatiku dipenuhi dengan keterkejutan lagi. Bukankah pihak lain hanyalah Luo Xian yang hebat? Bagaimana bisa begitu kuat? Sangat disayangkan tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Kilatan cahaya bersinar, dan jiwa hancur berkeping-keping. Untuk meraih kemenangan cepat, Ye Bufan langsung menggunakan satu ki untuk mengubah 3 kemurnian. Tubuh Tao membunuh tubuh fisik Zhao Xingtian dengan satu gerakan, dan kemudian secara diam-diam membunuh jiwa dengan bulan gelap. Semuanya rapi dan rapi, tanpa kecerobohan apapun. Dia mengulurkan tangannya, meraih cincin penyimpanan yang jatuh di telapak tangannya, dan segera pergi dari sini. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia berada ribuan mil jauhnya dalam waktu singkat, dan kemudian dia melarikan diri ke istana Raja Naga dalam sekejap. Menurut pengamatan spiritualnya, tidak ada orang lain yang mengikutinya, tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik bersembunyi. Memutar pergelangan tangannya, cincin penyimpanan Zhao Xingtian muncul di telapak tangannya. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa ada sekitar ratusan ribu kristal abadi kelas menengah di dalamnya, serta beberapa hal lain. Tuan abadi tahap akhir ternyata adalah orang miskin. Ye Bufan mengerutkan bibirnya. Sekarang dia memiliki kekayaan bersih yang kaya, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan ratusan ribu. Segalanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan sejauh ini. Baik Sekte Pedang Sifang maupun keluarga Han tidak mengirim siapapun untuk mengambil tindakan, dan keluarga Zhao mengirimkan Dewa Abadi tahap akhir. Dengan kekuatannya saat ini, selama tidak ada ahli tingkat keabadian, dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Semuanya terselesaikan, 800 juta kristal abadi diperoleh, identitas disembunyikan, dan tidak ada konsekuensi yang tertinggal. Rasanya waktu hampir habis. Sosoknya melintas dan kembali ke posisi semula. Setelah memastikan aman, dia kembali ke kota Yuangu lagi, pergi ke penginapan untuk menjemput Ye Erlang, lalu keluar dan bergegas menuju keluarga Qin. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Qin Muyue terluka. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia mungkin menjadi orang yang tidak berguna. Dia memiliki kesan yang baik terhadap penyihir kecil ini, jadi tentu saja dia tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya saat ini. Di ruangan yang tenang di Qin's Inn, Qin Muyue bersandar di samping tempat tidur dan duduk di sana dengan tenang, tidak bergerak. Pada saat ini, dia terlihat sangat tertekan, wajahnya pucat, matanya kusam, dan bahkan 3 kepang di kepalanya sedikit longgar. Dia bukan lagi penyihir kecil yang tak kenal takut. Sebagai seorang kultivator abadi, dia tidak takut mati, tetapi dia takut menjadi orang yang tidak berguna. Tepat setelah kembali, Penatua Agung Qin Fuhua memanggil 10 dokter terkenal dari kota Yuangu ke sini untuk mendiagnosis dan merawatnya masing-masing. Kini semua orang membicarakan kondisinya di luar ruangan. Meski tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan, mereka bisa menebaknya, dan hasilnya tidak jauh lebih baik. Meski luka di perut bagian bawah telah dirawat untuk menghentikan pendarahan, dantiannya hancur. Qin Muyue dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya telah hancur, dan dia mungkin menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Bahkan jika Anda mengandalkan kekuatan keluarga Anda dan menyerahkan tubuh fisik ini untuk dilahirkan kembali, tingkat kultivasi Anda pasti akan turun beberapa tingkat. Akankah saya masih memiliki bakat budidaya monster seperti itu pada saat itu? Apakah Anda masih dapat mempertahankan tingkat budidaya Dewa Abadi? Tanpa ini, apakah saya akan tetap menjadi penyihir kecil? Memikirkan hal-hal ini, saya merasa sangat tertekan, bahkan putus asa. Dia telah menjadi monster jenius di mata banyak orang sejak dia masih kecil. Penyihir kecil yang ditakuti oleh banyak orang benar-benar tidak bisa menerima keadaan biasa-biasa saja. Untuk benar-benar menjadi makhluk abadi biasa tanpa melakukan apapun akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Pada saat ini, suara yang sedikit bercanda terdengar di telinganya. Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan? Qin Muyue pulih dari linglungnya. Kakek dan yang lainnya berada di luar ruangan. Berbalik, wajah tersenyum muncul di depannya, itu adalah Ye Bufan. Bagaimana kamu bisa masuk? Qin Muyue sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini adalah penginapan keluarga Qin. Di luar dijaga ketat dan orang biasa tidak akan pernah bisa masuk. Kamu terluka, biarkan aku datang dan melihat.
Jawaban Ye Bufan berbeda dari pertanyaan, bagaimana? Bagaimana lukamu? Ketika dia menyebutkan cederanya, ekspresi Qin Muyue langsung meredup. Aku sudah selesai, aku akan menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Di akhir kalimat, 2 baris air mata keluar dari mataku. Ye Bufan buru-buru menghiburnya, jangan menangis, luka kecil ini bukan apa-apa. Aku benar-benar akan menjadi tidak berguna. Tetua yang hebat mengundang 10 dokter terkenal dari kota Yuangu, tetapi mereka tidak melakukannya sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin banyak Qin Muyue berbicara, dia menjadi semakin sedih. Keluhan dan kesedihan yang menumpuk di hatinya tiba-tiba meledak, membuatnya menangis seperti hujan. Mengapa kamu semakin sering menangis? Ye Bufan paling takut pada wanita yang menangis, jadi dia segera menasihati, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini. Aku bisa mengobati lukamu. Qin Muyue tidak mengambil hati sama sekali. Saya benar-benar berpikir bahwa Ye Bufan sedang menghibur dirinya sendiri. Tidak ada gunanya, aku ditakdirkan untuk menjadi sia-sia di masa depan. Gadis kecil itu juga berhati jujur, di akhir kalimat, dia membuka mulutnya dan menangis dengan keras. Tapi saat ini, sesuatu yang manis tiba-tiba muncul di mulutnya. Dia tertegun sejenak. Saat dia membuka matanya, dia melihat Ye Bufan memasukkan permen lollipop ke dalam mulutnya. Kenapa kamu menangis? Itu hanya luka kecil. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki oleh permen lollipop. Melihat gadis kecil itu akhirnya berhenti, Ye Bufan menghela nafas lega. Mengapa lollipopmu terasa sangat aneh? Qin Muyue memegang lollipop di mulutnya. Benda ini meleleh di mulutnya jauh lebih cepat daripada lollipop yang dia makan sebelumnya, dan juga memiliki sedikit rasa ramuan segar. Ini lollipop spesialku untukmu. Ye Bufan terkekeh. Sebelum masuk, untuk membujuk gadis kecil itu, dia membungkus pil kelahiran kembali abadi dengan sirup dan membuat lollipop buatan sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan untuk Hua Bingyu sebelumnya, dan dia masih memiliki beberapa yang tersisa di tangannya. Meski obat mujarab ini tidak sebaik body creation pill, namun masih lebih dari cukup untuk memperbaiki kerusakan dantian. Qin Muyue mendecakkan bibirnya, seolah sedang mengenang, dan kemudian gelombang panas melonjak di dantiannya, dan rasa sakit sebelumnya menghilang seketika. Oh, kenapa aku merasa begitu nyaman? Seru gadis kecil itu, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sudah kubilang, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh permen lollipop. Ye Bufan tersenyum dan mengeluarkan sekotak jarum perak, dan dengan kecepatan kilat, dia memasukkan lusinan jarum perak ke titik akupuntur gadis kecil itu, menggunakan Chaos Immortal Essence dengan cepat mengkatalisasi kekuatan obat dan memperbaiki luka. Sekitar 1/4 jam kemudian, Qin Muyue merasa dantiannya seperti direndam dalam minyak hangat, yang sangat nyaman. Segera setelah itu, energi abadi mulai bekerja. Awalnya hanya sedikit, dan kemudian seperti sungai Yangtze, perlahan-lahan kembali ke kondisi puncaknya. Cederaku sudah sembuh, lukaku benar-benar sudah sembuh. Qin Muyue mengepalkan tangannya dan bersorak keras. Jika Ye Bufan tidak memasang penghalang kedap suara untuk memfasilitasi perawatan, dia mungkin akan memperingatkan orang-orang di luar. Bab 3763 10 dokter terkenal. Terima kasih, anak kecil. Meskipun kamu tidak memiliki keterampilan medismu benar-benar terbaik. Qin Muyue, sangat bersemangat, mengambil Ye Bufan dan berputar 3 kali. Hanya saja dia relatif kurus dan menggendong seorang pria dewasa, yang membuat adegan itu sedikit lucu. Oke, biarkan aku memeriksa denyut nadimu dan melihat apakah kamu sudah pulih. Seorang pria dewasa sedang dipeluk oleh seorang wanita. Baru kemudian Qin Muyue melepaskannya, berbaring di tempat tidur lagi, dan meletakkan tangannya di samping tempat tidur. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di pembuluh darahnya. Efek dari pil kelahiran kembali abadi benar-benar menakjubkan. Pada saat ini, dantiannya telah sepenuhnya diperbaiki, dan bahkan meridian yang rusak masih utuh. Dia mencicipinya dengan hati-hati lagi, dan energi abadi di tubuh gadis kecil itu melonjak seperti sungai Yangtze. Itu terlalu kuat. Pada saat ini, tingkat kultivasi Qin Muyue telah mencapai puncak tahap peralihan dari Dewa Abadi, dan dapat menembus ke tahap akhir dari Dewa Abadi kapan saja. Hanya saja usianya tergolong muda dan kekuatan mentalnya kecil, sehingga ia terjebak di sini tanpa terobosan.
Sepertinya gadis kecil ini benar-benar ditakdirkan untuk bersamaku. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain berusia 500 tahun, Ye Bufan tetap memperlakukannya seperti gadis kecil seperti biasanya. Jika itu adalah aspek lain, dia benar-benar tidak dapat membantu saat ini, tetapi kekuatan mentalnya berbeda, dan dia masih memiliki banyak Void Snow di tangannya. Benda ini terlepas dari levelnya, Dewa Abadi dapat menggunakannya, dan mendiang Kaisar juga dapat menggunakannya. Bagaimana kabarmu? Apakah aku sudah pulih? Melihat dia tidak berbicara, Qin Muyue menjadi sedikit gugup. Ye Bufan berkata, duduklah bersila. Oh, meskipun gadis kecil itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia tetap duduk dari tempat tidur dengan patuh. Tenang dan konsentrasi. Setelah berbicara, Ye Bufan mengeluarkan Void Snow dan menempelkannya langsung ke yintangnya. Qin Muyue memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dia hanya merasakan kesejukan mengalir langsung ke istana Niwan, memenuhi seluruh lautan kesadaran dalam sekejap. Kemudian kekuatan mentalnya mulai meningkat dengan cepat, dan setelah sekitar selusin napas, dia langsung memasuki jajaran mendiang Dewa Abadi. Dia awalnya adalah seorang jenius yang sangat jahat yang memupuk keabadian, tetapi dia telah mencapai kondisinya saat ini beberapa dekade yang lalu. Dia memiliki dasar yang kuat, dan satu-satunya hal yang hilang adalah sedikit pengembangan spiritual. Sekarang kekuatan mentalnya telah meningkat, semuanya menjadi hal yang biasa. Energi abadi yang melonjak dengan cepat menerobos kemacetan dan memasuki tahap akhir Dewa Abadi dalam satu gerakan. Aku benar-benar membuat terobosan. Qin Muyue membuka matanya yang indah penuh kegembiraan dan keterkejutan. Belum lama ini, dia diliputi keputusasaan karena cedera dantiannya, berpikir bahwa dia akan menjadi penyandang disabilitas di masa depan. Tapi dia tidak menyangka segalanya akan berbalik begitu cepat. Tidak hanya cederanya telah pulih sepenuhnya, tetapi dia juga mengambil langkah maju dan memasuki tahap akhir dari Dewa Abadi yang telah lama ditunggu-tunggu. Mencapai level ini pada usia 500 tahun jelas merupakan salah satu dari sedikit hal di wilayah Zongtian. Anak kecil, apa yang baru saja kamu gunakan padaku? Mengapa begitu kuat? Qin Muyue melompat dari tempat tidur dan memeluk Ye Bufan lagi. Kali ini dia tidak berputar-putar, tetapi langsung menyentuhnya pipi. Gadis kecil itu tidak bermaksud apa-apa lagi, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta, dia hanya terlalu bersemangat untuk mengungkapkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya. Semacam ramuan yang aku sempurnakan. Ye Bufan tidak mengatakan apapun tentang Void Feng Shui. Luar biasa, keterampilan medismu sangat bagus. Terima kasih banyak. Ayo kita cari tetua agung sekarang dan biarkan dia memberimu hadiah yang besar. Qin Muyue dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Ye Bufan dan berjalan keluar ruangan. Ini adalah sebuah suite. Di ruang tamu di luar, Penatua Agung Qin Fuhua sedang melihat 10 dokter terkenal di depannya dengan ekspresi muram. Anda adalah orang-orang dengan keterampilan medis tertinggi di kota Yuangu. Bahkan jika Anda melihat seluruh wilayah Zongtian, Anda juga adalah pemimpin di bidang medis. Tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Tuanku, bukan bahwa saya tidak mencoba yang terbaik, tetapi Peri Qin terluka parah. Itu terlalu berat. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua kurus berambut putih. Pria ini adalah dokter terkenal Zong Ke yang merupakan orang pertama dari 10 dokter terkenal. Dantian adalah dasar untuk mengembangkan keabadian. Sekarang Dantian telah dihancurkan, di bawah perawatan kami, sekarang ini adalah hasil terbaik. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya berdiri, nomor 2 setelah Zong Ke di antara 10 keajaiban teratas dokter. Dokter ajaib Ge Fang. Tuan Tetua, memang demikian masalahnya. Orang tua saya dapat menjamin dengan reputasi seumur hidupnya bahwa itu sudah memberikan efek terbaik. Selama Anda meminum obat sesuai dengan rencana pengobatan kami selama 3 bulan, kultivasi Anda di masa depan akan dipulihkan. Meskipun tidak akan sebagus alam Dewa Abadi sebelumnya, tapi setidaknya aku bisa menjaga Raja Abadi. Qin Fuhuan mengerutkan kening, meskipun apa yang dikatakan dua orang di depannya masuk akal, Qin Muyue adalah seorang jenius tak tertandingi yang memiliki tidak pernah dilahirkan di keluarga Qin selama ribuan tahun. Jika itu dikembalikan ke Raja Abadi, bukankah itu tidak berguna? Dokter terkasih, apakah tidak ada cara lain? Muyue adalah seorang jenius di keluarga Qin saya,
dan kita tidak bisa menyia-nyiakan semua bakat kita dalam keadaan apapun. Zongke berkata, cara kedua adalah dengan merebut tubuh dan terlahir kembali. Jika Anda menemukan kuali yang luar biasa, Anda dapat terus berlatih dengan kuali. Tetapi masalahnya adalah bakat Nona Qin sangat sulit untuk menemukan kuali yang sebanding. Dan tingkat kultivasinya pasti akan turun secara signifikan setelah kelahiran kembali. Luo Xian bagus, tetapi hanya ada sedikit harapan untuk kelahiran kembali lebih lanjut. Hati Qin Buhui tenggelam ke dasar, dan metode kedua ini jelas bukan yang dia inginkan. Semua orang mendapat informasi yang baik. Pikirkanlah untukku, apakah tidak ada cara lain? Bagaimana jika kamu pergi ke alam Sang Tian untuk mencari perawatan medis? Meskipun orang-orang di depanmu ini adalah 10 dokter terkenal di kota Yuangu, tempat macam apa ini? 3 sekte kekuatan inti dari 5 sekte dan 7 keluarga besar berkumpul di sini, yang pada dasarnya mewakili keterampilan medis terkuat di wilayah surga tengah. Justru karena inilah dia ingin melihat apakah dia bisa mencari perawatan medis di alam surga. Meskipun itu sangat sulit, setidaknya dia memiliki secercah harapan. Ge Fang menggelengkan kepalanya, Elder, yang tidak berguna bukanlah keterampilan medis kita yang buruk, tetapi luka wanita muda itu terlalu serius. Saya jamin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memulihkan lukanya, jadi jangan sia-siakan energimu. Orang ini awalnya adalah orang yang sangat sombong, terutama di bidang medis, jadi dia berbicara dengan penuh percaya diri dan tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Meski orang lain tidak mengutarakan pendapatnya, namun mereka cukup setuju dengan pernyataannya. Tetapi pada saat ini, pintu kamar tidur belakang terbuka, dan sesosok tubuh melompat keluar. Qin Muyue lah yang tampak bersemangat. Tetua, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Saya sudah pulih sekarang. Begitu penyihir kecil itu selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut, terutama lelaki tua Zongke dan Ge Fang lebar sehingga mereka hampir tidak terbang keluar. Apa yang baru saja mereka katakan begitu kategoris dan meyakinkan sehingga lukanya tidak dapat diobati sama sekali. Namun pada akhirnya, mereka lari hidup-hidup dan menendang dalam sekejap mata. Qin Fuhua bahkan lebih khawatir. Dia awalnya khawatir, tapi sekarang dia terkejut dan bahagia. Dia memandang Qin Muyue dengan tidak percaya, "Nak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar lebih baik?" Bab 3764 Refleksi. Tentu saja benar. Bukankah aku sudah berdiri di sini? Kata Qin Muyue sambil berputar 2 kali, sangat bersemangat. Ini, bagaimana ini mungkin? Meskipun dia menantikan hasil ini, Qin Fuhua masih sedikit tidak percaya. Dokter Yelah yang menyelamatkanku. Setelah kegembiraan, Qin Muyue menarik Ye Bufan. Baru pada saat itulah semua orang yang hadir menyadari bahwa ada orang lain. Kejutan ekstrim barusan membuat mereka mengabaikan keberadaan orang lain. Zongke, Ge Fang dan yang lainnya terobsesi dengan pengobatan dan sangat sibuk. Mereka tidak terlalu tertarik untuk bertarung. Mereka tidak menonton kompetisi 100 gerbang dan tentu saja tidak tahu siapa Ye Bufan. Tapi Qin Fuhua, sebagai tetua tertua dari keluarga Qin, telah menyaksikan pertempuran akhir-akhir ini dan mengenal semua murid dengan baik. Tentu saja, dia juga mengenal murid sekte pedang Lingyun yang beruntung ini. Itu kamu, kenapa kamu ada di sini? Saat ini, keterkejutan di hatinya tidak berkurang sama sekali, tapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Keluarga Qin bisa dikatakan dijaga ketat. Bagaimana pihak lain memasuki kamar Qin Muyue, saya tidak menyadarinya sama sekali. Dan dia tampak masih sangat muda, jadi bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa? Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit begitu cepat sehingga bahkan 10 dokter ajaib pun tidak berdaya? Sekte pedang Lingyunku, Ye Bufan, telah bertemu dengan yang lebih tua. Ye Bufan memberi hormat, aku berteman dengan Peri Muyue. Aku pernah melihatnya terluka di atas ring sebelumnya, jadi aku datang untuk melihat dan melakukan tugasku terbaik. Apa yang dia katakan sangat terampil. Dia tidak hanya menjelaskan tujuan dan sikapnya, tetapi juga menyembunyikan beberapa hal yang tidak ingin dia jelaskan. Qin Fuhui masih bingung, tetapi sebelum dia dapat berbicara, orang-orang tua di belakangnya berkumpul di sekelilingnya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu, seorang anak muda, bisa menyembuhkan kerusakan pada dantian? Itu tidak masuk akal.
Kecuali kamu adalah seorang dokter ajaib, bagaimana kerusakan pada dantian bisa disembuhkan sepenuhnya? Petik 2. Kami tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana orang bisa mengobati penyakit ini di alam Zongtian? 10 pria tua berjanggut itu melonjak kegirangan, merasa bahwa mereka telah sangat ditipu dan dipermalukan. Diam. Qin Muyue awalnya adalah seorang penyihir kecil yang tidak kenal takut, jadi bagaimana dia bisa peduli pada orang-orang tua ini, bahkan 10 dokter terkenal. Kamu tidak berguna, kenapa kamu harus meragukan Dr. Ye? Begitu dia mengatakan ini, tempat itu langsung menjadi sunyi. Qin Fuhua awalnya ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. 10 dokter terkenal ini benar-benar mengecewakannya sekarang. Kamu berani mempermalukanku. Setelah hening sejenak, Zong Ke menjadi marah. Aku menduduki peringkat pertama di antara 10 dokter terkenal di kota Yuangu. Aku belajar kedokteran pada usia 3 tahun, dan menjadi anak di bawah umur di tahun itu, usia 8 tahun, dan mulai mempraktikkan pengobatan secara mandiri pada usia 20 tahun. Saya telah terkenal di seluruh dunia. Saya telah menangani banyak kasus selama bertahun-tahun. Tetapi Anda berani menyebut saya sia-sia. Qin Muyue menatap mulutnya dengan meremehkan wajahnya. Yah, kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Apa yang harus kukatakan? Apa jadinya jika itu bukan sampah? Ini, Zong Ke tua tersipu, itu karena lukamu terlalu serius, bukan karena saya tidak pandai dalam keterampilan medis. Mengapa orang tua ini begitu tangguh? Cederanya terlalu serius. Itu semua hanya alasan. Anda buta dan tidak melihat bahwa Dr. Ye telah menyembuhkan saya sepenuhnya, yang mana hanya menunjukkan bahwa kamu sia-sia. Gadis kecil itu mengucapkan setiap kata tanpa menunjukkan belas kasihan kepada pihak lain. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Zong Ke menggelengkan kepalanya berulang kali. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Ye Bufan dapat menyembuhkan luka Qin Muyue. Aku bertanya padamu, kamu orang tua yang jahat. Apakah kamu sakit? Aku sudah dalam keadaan sehat, tetapi kamu masih mengatakan itu tidak mungkin. Melihat orang-orang tua ini keras kepala, Qin Muyue melonjak marah. Ge Fang berdiri dan berkata, "Peri Qin, kamu pasti tertipu. Beberapa obat dapat menghalangi persepsi orang. Faktanya, apa yang kamu rasakan hanyalah ilusi. Selama saya memeriksa denyut nadimu, kamu dapat langsung melihat bahwa ada sesuatu salah dengan tubuhmu. Tidak masalah." Zong Ke segera setuju, kamu benar, anak itu bisa menipu kamu tetapi dia tidak bisa menipu kita. Selama dia memeriksa denyut nadinya, identitas aslinya akan segera terungkap. Bagaimanapun, identitas dan status kedua orang itu ada di sana. Qin Fuhua juga banyak tenang. Dia juga takut sesuatu akan terjadi pada monster jenius dari keluarga Qin ini, cucu perempuan berharga yang sangat dihargai oleh pemilik keluarga. Jadi dia melanjutkan, Muyue, dalam hal ini, biarkan kalian berdua memeriksa denyut nadimu. Saya akan meyakinkan Anda. Ambillah secara lisan dan lihat apa yang Anda katakan nanti. Qin Muyue percaya pada Ye Bufan di dalam hatinya. Untuk membungkam orang-orang tua ini, dia mengulurkan pergelangan tangannya. Zong Ke melakukan tugasnya dan memimpin dengan menekan tangannya pada gerbang denyut nadi. Awalnya, menurut idenya, selama dia mengambil tindakan, dia akan segera dapat melihat di mana masalahnya dan mengungkap penipuan pihak lain. Namun seiring berjalannya waktu, rasa percaya diri di wajahnya perlahan menghilang dan digantikan oleh wajah penuh keraguan. Tidak ada alasan lain. Kondisi fisik Qin Muyue sangat bagus. Belum lagi dantiannya, tidak ada cacat apapun di tubuhnya. Jika dia tidak melihat luka-luka di ruangan itu, jika dia tidak mendiagnosis dan merawatnya, dia tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah orang dengan dantian yang cacat. Melihatnya seperti ini, orang-orang di sebelahnya terkejut dan menebak sesuatu. Ge Fang berjalan mendekat dan berkata, "Saudara Zong, izinkan saya mencobanya." Kemudian dia mulai mendiagnosis denyut nadi Qin Muyue lagi, dan hasilnya persis seperti itu. Ekspresi yang sama menjadi semakin serius. Dalam waktu singkat, 10 dokter terkenal di kota Yuangu mencobanya satu persatu, tetapi tidak ada yang tahu apa masalahnya. Ye Bufan berdiri di dekatnya dengan senyum tipis di wajahnya, hanya menonton dengan tenang. Setelah orang terakhir selesai membaca, Qin Muyue menarik tangannya kembali dan berkata, "Apa lagi yang kalian orang tua katakan?" Ini,
Zongke terdiam bersamanya, tapi dari lubuk hatinya, saya masih tidak percaya bahwa ada keterampilan medis yang begitu ajaib. Apapun yang terjadi, saya tidak percaya bahwa orang muda seperti itu dapat mengungguli dia dalam keterampilan medis. Aku tahu apa masalahnya. Ge Fang di sebelahnya menepuk pahanya, wajahnya penuh kegembiraan. Yang lain melihat bersama-sama, saudara Ge, apa yang terjadi? Ge Fang berkata, anak ini pasti menggunakan cara jahat untuk menarik kekuatan hidup Perikin. Tampaknya tidak ada masalah dengan situasi saat ini, faktanya, memang demikian, cara untuk merenungkan kembali masa lalu. Setelah 3 atau 5 hari, bentuk aslinya mungkin terungkap, dan bahkan nyawa seseorang tidak dapat diselamatkan. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah, dan kemudian mereka mengangguk. Zongke berkata, memang, saya pernah mendengar tentang metode ini, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, wajah Qin Buhuan menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan, apa yang terjadi. Beri saya penjelasan. Tetua, jangan cemas. Ye Bufan berjalan mendekat, masih dengan senyum tipis di wajahnya, matanya berubah dari 10 besar dokter terkenal hingga menyapu seluruh tubuhnya dan akhirnya mendarat di wajah Ge Fang. Kamu bilang aku tidak menyembuhkan Perikin, tapi menggunakan metode kembali ke cahaya, apakah itu benar? Bab 3765 tunjukkan padaku. Ge Fang mendengus dingin, ya, pasti begitu. Kalau tidak, kamu masih sangat muda, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembuhkan luka Perikin? Ye Bufan masih tersenyum, kamu mengatakan bahwa kembalinya cahaya seperti ini bisa menyembuhkan cedera, bisakah budidaya Perikin ditingkatkan lebih lanjut? Kamu benar-benar bodoh. Wajah Ge Fang penuh dengan penghinaan, dan tiannya rusak. Cedera yang begitu parah akan membutuhkan vitalitas yang sangat kuat untuk pulih dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin meningkatkan level kultivasi? Itu saja. Ye Bufan tersenyum sedikit dan kembali menatap Qin Muyue. Perikin, tunjukkan padaku. Wajah lama mereka. Petik 2. Yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Bufan saat itu, dia mengatakan ini, tapi Qin Muyue mengetahuinya dengan jelas. Pada saat ini, energi abadinya beredar, dan momentum yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, yang secara mengesankan merupakan wilayah mendiang Raja Abadi. Pada saat ini, kecuali Ye Bufan, semua orang di ruangan itu melebarkan mata karena terkejut, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah Qin Fuhua. Dia sangat prihatin dengan murid berbakat di keluarganya dan mengetahui tingkat kultivasinya dengan sangat baik. Dalam beberapa dekade terakhir, ia telah terjebak di tahap tengah Dewa Abadi dan tidak dapat lagi menembus kemacetan saat ini. Namun, ini juga normal. Bagi makhluk abadi biasa, ada banyak sekali orang yang akan tetap berada di tahap tengah Dewa Abadi sepanjang hidup mereka. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kerusakan pada dantiannya akan menjadi berkah tersembunyi, dan dia akan mencapai tahap lanjut dalam satu gerakan. Ini hanyalah berkah di antara kemalangan, kejutan di antara kejutan. 10 dokter terkenal lainnya sama-sama terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ye Bufan dapat menyembuhkan Qin Muyue sebelumnya, jadi mereka menanyainya dengan segala cara, dan bahkan curiga bahwa dia telah menggunakan metode cerukan untuk kembali ke cahaya. Tapi pemandangan di depan mereka seperti mulut besar yang menamparkan wajah mereka dengan keras. Tidak ada rahasia cerukan yang bisa meningkatkan kultivasi mereka. Jelas sekali bahwa penilaian mereka salah. Dokter yang terkasih, apalagi yang ingin Anda katakan? Ye Bufan menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya saat dia berbicara. 10 lelaki tua itu berdiri di sana dengan kaget, masing-masing tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk berpikir bahwa orang lain tidak dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat Anda sembuhkan. Hanya karena Anda tidak dapat melakukannya bukan berarti orang lain bisa, jangan lakukan itu. Hanya karena Anda sia-sia, bukan berarti orang lain juga sia-sia. Sebagai seorang dokter, jangan merasa benar sendiri. Hanya dengan melihat lebih jauh Anda bisa mencapai puncak ilmu kedokteran. Kata-katanya nyaring dan kuat, menginspirasi. Ekspresi 10 dokter terkenal di depan mereka berubah, dan ekspresi mereka menjadi rumit.
Tiba Zongke berlutut sambil berkata, saya bersedia memuja Tuan Muda sebagai guru saya, dan saya juga meminta Tuan Muda untuk menerima Anda. Kalau tidak, dia tidak akan gigih karena cedera Qin Muyue. Dia sempat meragukan kemampuan Ye Bufan sebelumnya, namun kini setelah menyadari kesalahannya, dia langsung menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya agar bisa menjadi muridnya. Qin Fuhua dan Qin Muyue sama-sama tertegun sejenak, tidak menyangka lelaki tua itu akan bereaksi seperti itu. Yang tidak mereka duga adalah Ge Fang di sebelah mereka juga berlutut. Saya juga bersedia menjadi guru saya. Tolong ajari saya. Meskipun lelaki tua itu agak sombong, dedikasinya pada pengobatan sama sekali tidak ada jejaknya. Sekarang dia benar-benar terkesan dengan keterampilan medis Ye Bufan, tidak ada sedikit pun kesombongan yang tersisa. Segera setelah itu, 8 lelaki tua yang tersisa mengikuti dan berlutut satu demi satu, berdoa untuk menjadi pekerja magang dan ingin mempelajari keterampilan medis yang menantang surga. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka akan langsung ternganga. Anda harus tahu bahwa ini adalah salah satu dari 10 dokter terkenal di kota Yuangu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 10 di antaranya hampir mewakili puncak keterampilan medis domain Zongtian. Namun kini, tak terbayangkan 10 orang seperti dia akan terkesan oleh seorang pemuda dan berlutut untuk memujanya. Ye Bufan mengabaikan orang-orang ini sama sekali. Dia begitu sombong sekarang, dan sekarang pantas memberi mereka hukuman. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Fuhua, tetua, saya ingin tahu apakah saya dapat mengambil langkah untuk berbicara. Oke, setelah Qin Fuhua selesai berbicara, dia berjalan menuju ruangan di dalam. Ye Bufan dan Qin Muyue mengikuti di belakang dan menutup pintu di belakang mereka. Qin Fuhua berbalik, matanya menyala-nyala, siapa kamu? Penampilan pemuda di depannya sungguh aneh, yang membuatnya bingung. Jangan khawatir, tetua, saya tidak memiliki latar belakang apapun di domain Zongtian. Ye Bufan secara alami tahu apa yang dikhawatirkan pihak lain, takut dia dikirim ke keluarga Qin oleh kekuatan lain dengan motif tersembunyi. Saya berasal dari Sekte Pedang Cahaya mengalir di wilayah langit bawah. Dia dengan singkat menceritakan asal-usulnya dan akhirnya berkata, alasan mengapa saya datang untuk mengobati luka perih Qin adalah karena dia adalah teman saya. Tidak ada alasan lain namun. Saya terlalu muda dan tidak terkenal di domain Zongtian. Jika saya datang langsung, saya khawatir para tetua tidak akan memberi saya kesempatan untuk sembuh. Jadi saya datang ke sini secara diam-diam, jadi mereka tidak memperhatikanku. Datang. Tebakannya memang bagus. Yang paling dikhawatirkan Qin Fuhua adalah asal-usul Ye Bufan, selama dia tidak dikirim oleh lawannya. Dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana Ye Bufan memasuki ruangan. Lagi pula, saya sangat cemas sekarang, mendiskusikan pengobatan dengan 10 dokter terkenal, sehingga saya benar-benar tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar saya. Sekarang keraguannya hilang, sikapnya langsung berubah. Tuan Muda Ye sangat ahli dalam pengobatan. Terima kasih telah menyembuhkan luka Qin Muyue. Katakan padaku bagaimana Anda ingin keluarga Qin membalas budi Anda. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya berteman dengan peri Qin, jadi itu benar untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Tidak perlu membayar kembali apa yang harus dibayar, tetapi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan yang lebih tua. Qin Fuhua mengangguk puas. Pemuda ini tidak sombong dalam mengambil pujian dan tahu bagaimana cara maju dan mundur. Kualitas ini sangat berharga. Tuan Ye, tolong beritahu saya sesuatu. Ye Bufan berkata, saya ingin meminta para tetua untuk menahan mereka di luar sini selama 2 hari. Setidaknya sampai besok setelah turnamen 100 teratas sebelum membiarkan mereka pergi. Alisnya, dia memilih pertanyaan, Tuan Ye, apa maksudmu? Ye Bufan tidak menjawab, tetapi melanjutkan, selain itu, tolong jaga kerahasiaan masalah pemulihan peri Qin. Yang terbaik adalah tetap di kamar ini, Hari, tidak dikenal oleh siapapun. Sebagai tetua tertua dari keluarga Qin, Qin Fuhua secara alami adalah orang yang sangat pintar. Pada saat ini, dia segera memahami niat pihak lain, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Oke, Qin Muyue bingung dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tuan Ye, tetua pertama, luka saya telah sembuh, mengapa saya masih berpura-pura sakit? Mengapa saya masih tinggal di kamar dan tidak bisa keluar? Qin Buhuan memelototinya, gadis,
sudah begitu banyak masalah, selama kamu tua tetaplah di kamar. Petik 2. Ini untukmu, jadi kamu tidak perlu bosan di kamar. Kata Ye Bufan sambil melambaikan tangannya, dan banyak makanan ringan seperti itu, saat lollipop muncul di depan Qin Muyue. Baiklah kalau begitu. Gadis kecil itu berhenti bertanya dan berlari ke samping dengan gembira sambil memegang tumpukan makanan ringan. Qin Fuhuan berkata lagi, Tuan Muda Ye, Anda telah banyak membantu keluarga Qin saya kali ini. Saya harus diberi imbalan, jika tidak, Anda akan ditertawakan oleh orang luar. Katakan, apa yang Anda inginkan. Selama keluarga Qin saya punya yang terbaik. Jangan pelit.